Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Ternyata, langsung melerai anak yang sedang bertengkar justru bisa merusak kemampuan mereka menyelesaikan masalah di masa depan. Pernahkah Anda merasa panik atau risih saat anak-anak mulai bersitegang, berteriak, atau berebut sesuatu? Lalu Anda segera turun tangan untuk mendamaikan mereka secara paksa? Anda tentu tidak sendirian. Hampir semua orang tua melakukan hal ini demi menjaga kedamaian dan ketenangan di dalam rumah. Namun, sains dan psikologi modern membongkar sebuah fakta mengejutkan yang akan mengubah cara pandang Anda selamanya. Apa yang selama ini kita anggap sebagai masalah yang harus segera dimatikan, ternyata menyimpan rahasia besar bagi perkembangan kognitif dan ketangguhan mental anak Anda. Kita seringkali terjebak dalam mitos bahwa anak yang baik adalah anak yang tidak pernah bertengkar. Kita menganggap konflik sebagai sebuah kegagalan dalam dinamika sosial mereka, sebuah api kecil yang harus segera disiram air sebelum membesar. Pola pikir ini membuat kita bertindak layaknya seorang wasit yang meniup peluit setiap kali ada sedikit saja gesekan. Padahal, ketika kita selalu menjadi pihak yang menyelesaikan perselisihan mereka, kita tanpa sadar merampas kesempatan emas mereka untuk belajar. Kedamaian instan yang kita ciptakan hari ini bisa jadi adalah akar dari ketidakmampuan mereka menghadapi kerasnya dunia nyata di masa depan. Mari kita ubah sudut pandang kita secara radikal. Pertengkaran anak bukanlah sebuah masalah atau gangguan, melainkan sebuah laboratorium kehidupan. Ini adalah simulasi sosial tingkat tinggi, di mana mereka sedang menguji batasan, memahami keinginan orang lain, dan mencari cara untuk mempertahankan hak mereka. Secara neurobiologis, ketika anak berdebat atau berselisih pendapat, otak mereka sedang bekerja keras membentuk jalur-jalur saraf baru yang kompleks. Jaringan saraf ini adalah fondasi bagi kecerdasan emosional mereka. Jika kita langsung menghentikan simulasi ini di tengah jalan, proses penyambungan saraf yang krusial tersebut akan terputus sebelum sempat matang. Area di bagian depan otak kita, yang dikenal sebagai korteks prefrontal, adalah pusat kendali untuk pemecahan masalah, empati, dan pengambilan keputusan rasional. Bagian otak ini tidak berkembang hanya dengan membaca buku atau mendengar nasihat, melainkan melalui pengalaman langsung yang menantang. Ketika anak berada dalam situasi konflik, korteks prefrontal mereka dipaksa untuk menyala dan bekerja. Mereka harus berpikir keras bagaimana cara mendapatkan mainan itu kembali tanpa harus melukai saudaranya, atau bagaimana cara bernegosiasi agar keinginan kedua belah pihak tercapai. Ini adalah latihan beban bagi otot-otot otak mereka. Sayangnya, ketidaksabaran kita seringkali menghancurkan proses alami ini. Ketika orang tua langsung mengintervensi dengan berkata, "Sudah, berhenti, kamu mengalah saja, dan kamu bagikan mainannya." Konflik memang selesai dalam hitungan detik. Namun, perhatikan apa yang terjadi di dalam otak mereka. Sirkuit pemecahan masalah mendadak mati. Anak-anak belajar bahwa mereka tidak perlu berpikir keras untuk mencari jalan keluar, karena akan selalu ada otoritas yang lebih tinggi yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka menjadi pasif secara mental dan kehilangan inisiatif. Konflik adalah guru negosiasi terbaik yang pernah ada di dunia. Melalui perebutan barang, perdebatan tentang aturan permainan, atau penentuan siapa yang berhak jalan lebih dulu, anak-anak sedang mempelajari seni tawar-menawar tingkat dasar. Mereka belajar mengukur kapan harus bersikeras mempertahankan argumen dan kapan harus mengalah demi menjaga hubungan pertemanan tetap utuh. Keterampilan menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama ini adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan melalui teori. Mereka harus merasakannya sendiri, mengalami jalan buntu, dan perlahan menemukan titik temu yang disepakati bersama. Jika kita memberikan mereka ruang dan waktu saat bertengkar ringan, kita akan menyaksikan sebuah keajaiban sosial. Awalnya mungkin akan ada teriakan, tangisan kecil, atau kebuntuan. Namun, jika kita perhatikan secara diam-diam, otak mereka mulai merumuskan solusi mandiri. Salah satu mungkin akan menawarkan sistem pergantian waktu bermain, atau mereka malah menciptakan sebuah permainan baru yang bisa dimainkan bersama. Mekanisme pemecahan masalah yang lahir dari rahim perselisihan ini jauh lebih melekat secara permanen di memori mereka dibandingkan jika solusi tersebut didikte langsung oleh orang dewasa di sekitar mereka. Selain kecerdasan kognitif, ada satu hal lagi yang sedang dilatih secara intensif saat anak berselisih, yaitu regulasi emosi.
Saat berkonflik, anak dihadapkan pada luapan emosi negatif yang kuat, seperti rasa frustrasi, marah, dan kekecewaan. Ini adalah momen yang menakutkan bagi mereka, tetapi sekaligus sangat krusial. Mereka sedang belajar mengenali rasa marah itu, merasakan jantung yang berdebar, dan kemudian berlatih untuk menurunkan kembali volume emosi tersebut agar bisa kembali berkomunikasi. Anak yang tidak pernah dibiarkan merasakan siklus emosi ini secara penuh akan tumbuh menjadi individu yang mudah meledak saat menghadapi tekanan sekecil apapun. Tentu saja, menahan diri untuk tidak melarai bukan berarti kita mengabaikan mereka sepenuhnya atau membiarkan kekerasan terjadi. Ada batasan tegas yang harus kita pegang. Sebagai orang dewasa, peran kita beralih dari seorang wasit yang cerewet menjadi seorang penjaga pantai yang waspada. Kita tetap memantau situasi dari jarak aman. Intervensi fisik atau verbal hanya dilakukan ketika pertengkaran sudah mengarah pada kekerasan fisik yang berbahaya, perundungan verbal yang meredahkan martabat, atau ketika kekuatan dua pihak sangat tidak seimbang sehingga salah satu terus menjadi korban tanpa daya. Di luar batasan itu, biarkan mereka berproses. Daripada menjadi hakim yang langsung menjatuhkan vonis, jadilah seorang pelatih kehidupan bagi mereka. Ketika mereka akhirnya selesai bertengkar, baik dengan solusi sendiri maupun setelah terpaksa dipisahkan karena buntu, barulah Anda masuk untuk memberikan evaluasi. Tanyakan kepada mereka dengan nada yang tenang. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Apa yang membuat kalian merasa sangat marah? Jika kejadian ini terulang besok, apa yang bisa kalian lakukan dengan cara yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini memaksa otak mereka untuk melakukan kilas balik, menganalisis kesalahan, dan merencanakan strategi resolusi konflik yang lebih baik di masa mendatang. Bayangkan dampak panjangnya ketika mereka tumbuh dewasa. Keterampilan yang mereka tempa di atas karpet ruang tamu saat memperebutkan mainan mobil-mobilan hari ini adalah keterampilan yang sama persis yang akan mereka gunakan di meja perundingan bisnis puluhan tahun ke depan. Anak yang terbiasa mengelola konfliknya sendiri tidak akan menjadi rekan kerja yang mudah tersinggung atau pasangan hidup yang memilih untuk diam berhari-hari saat ada masalah. Mereka akan tumbuh menjadi komunikator yang tangguh, yang tahu cara menyampaikan keberatan tanpa harus merusak hubungan, dan tahu cara menemukan solusi menang-menang dalam setiap krisis. Ada satu hadiah tersembunyi yang tak ternilai harganya dari proses ini, rasa percaya diri yang otentik. Ketika seorang anak berhasil menyelesaikan pertengkarannya secara mandiri, tanpa harus berlari mengadu kepada ibunya, ada lonjakan hormon dopamin di dalam otaknya yang menciptakan rasa bangga. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah situasi yang kacau menjadi kembali damai. Rasa kompetensi sosial inilah yang membangun fondasi ketangguhan mental, membuat mereka tidak takut menghadapi penolakan, tidak lari dari perbedaan pendapat, dan berani berdiri tegak menghadapi badai kehidupan yang sesungguhnya di luar sana. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita bingkai ulang persepsi kita terhadap suara tangisan dan teriakan kekesalan dari anak-anak yang sedang bertikai. Suara-suara bising itu bukanlah pertanda bahwa Anda gagal menjadi orang tua yang baik yang tidak mampu mendidik anak untuk rukun. Justru sebaliknya, kebisingan itu adalah suara dari mesin-mesin neuron otak yang sedang dirakit. Itu adalah suara dari sebuah laboratorium sosial yang sedang beroperasi secara maksimal. Menghargai proses ini berarti kita menghargai kapasitas mereka sebagai manusia yang sedang bertumbuh, bukan sebagai boneka pajangan yang harus selalu tersenyum setiap saat. Lalu, apa langkah praktis yang bisa Anda terapkan mulai esok hari? Sangat sederhana, namun butuh latihan keras. Ambil napas dalam-dalam. Lain kali Anda mendengar nada suara mereka mulai meninggi, tahan dorongan refleks Anda untuk langsung berdiri dari kursi. Hitunglah sampai 10 di dalam hati. Berikan mereka waktu 2 hingga 3 menit untuk berproses dalam konflik tersebut. Berdiri saja di ambang pintu, perhatikan dari jauh, dan amati betapa menakjubkannya cara anak-anak belajar menyikapi ego mereka sendiri. Biarkan mereka saling beradu argumen, karena itulah satu-satunya cara mereka belajar menghargai sebuah perdamaian. Menahan diri untuk tidak melerai anak bertengkar memang terasa sangat tidak nyaman bagi kita sebagai orang tua. Namun, cinta yang sejati tidak selalu tentang menghamparkan karpet merah kehidupan yang bebas dari kerikil tajam. Terkadang, wujud cinta terbesar yang bisa kita berikan adalah sebuah ruang kosong, di mana mereka diizinkan untuk berbenturan, belajar menyembuhkan luka mereka sendiri, dan bangkit menjadi manusia yang jauh lebih tangguh. Mari ubah cara kita mencetak generasi masa depan,
bukan dengan menghilangkan masalah dari hidup mereka, tapi dengan membiarkan mereka menjadi ahli dalam menyelesaikannya. Sampai jumpa di pemikiran psikologi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.